Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzalul Sofi Maulana dari kelas 8 dari MTSN 1 Purworejo, masih bersama Ramadan Penuh Cinta. Kali ini saya masih bersama Bapak Kiai Muhammad Haikal, SPDI. Saya akan bertanya-tanya tentang nuzulul Quran. Assalamualaikum Bapak, bagaimana? Kabar sehat? Alhamdulillah. Mas siapa ini? Mas Afzalu. Mas Afzalu, Bapak dalam keadaan sehat. Gimana kamu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pak, saya akan bertanya tentang nuzulul Quran. Yang pertama, apa pengertian nuzulul Quran? Ya. Nuzulul Quran adalah dari kata nazala, turun. Al-Quran, Al-Quran. Sering kita mendengar malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Jadi nuzulul Quran itu ya turunnya Al-Quran. Selanjutnya, berapa periode diturunkannya Al-Quran dan kapan? Gini, Al-Quran itu diturunkan selama 2 kali. 2 kali Al-Quran diturunkan. Itu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum seluruh Al-Quran diturunkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Di situ semua diturunkan. Kemudian yang kedua, dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 2 periode. Pertama dari Allah secara langsung semuanya di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua dari Lauhil Mahfuz tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Nah, kapan itu pertama kali? Dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa ketika pertama kali diturunkan Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka di tanggal 17 Ramadan ketika pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi, itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu ya nak ya, terkait 2 periodenya itu ya. Selanjutnya Pak, Ya. di mana Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran pertama kali dan ceritakan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di dalam gua. Guanya namanya Gua Hiro. Gua di tanah Arab atau kota Mekah itu nggak seperti gua di Indonesia. Kalau di Indonesia panjang, besar, dalam. Kalau di sana itu enggak, hanya gua di bukit itu aja. Nah, Gua Hiro itu tempat Nabi Muhammad SAW selama ini bertahanus. Nabi itu sering menyendiri untuk bermunajat kepada Allah di dalam Gua Hiro itu. Nabi Muhammad SAW sering melaksanakan tahanus ataupun beliau menyendiri untuk bermunajat, termasuk di dalam Gua Hiro itu. Suatu ketika Nabi berusia 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Kata malaikat Jibril, "Bacalah wahai Muhammad." Dijawab, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa membaca. "Iqra ya Muhammad." Sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surat Al-Alaq 1-5 yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi menerima wahyu yang pertama ini, Nabi bergetar hatinya. Beliau menggigil sampai karena begitu dahsyatnya keistimewaan Al-Quran, Nabi itu sempat menggigil, merasa kedinginan, bergetar hatinya. Itulah keutamaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama di usia beliau 40 tahun, tanggal 17 bulan Ramadan. Saat itulah kemudian Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah, utusannya Allah. Jadi Nabi itu dinobatkan menjadi Rasul, utusannya Allah ketika sudah mendapatkan wahyu yang pertama. Nanti akan berproses sampai selesai beliau mendapatkan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya banyak, ada 6.666 ayat atau 30 juz atau 114 surat selesai. Demikian ya. Pak, yang selanjutnya nih atau yang terakhir, apa perbedaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Ya, Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu ada perbedaannya, ada juga persamaannya. Bapak jawab dulu persamaannya. Nuzulul Quran, malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Dan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Itu persamaannya, sama-sama diturunkan terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu begitu istimewa karena di dalamnya ada Nuzulul Quran dan ada Lailatul Qadar. Nah, perbedaannya apa? Ya, tentu saja di sini yang pertama ya, kalau Nuzulul Quran itu kan turunnya Quran. Kalau Lailatul Qadar adalah malam di bulan Ramadan yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Ketika Al-Quran pertama kali turun 17 Ramadan, menurunkan surat Al-Alaq 1-5 itu disebut Lailatul Qadar. Tapi setelahnya yang namanya Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 akhir bulan Ramadan, mulai tanggal 21, 22 sampai akhir. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa di antara hari-hari yang ganjil di akhir bulan Ramadan itu ada potensi besar, itulah di situ akan ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana barang siapa yang beribadah di dalamnya satu malam pahalanya menyamai ibadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Ini suatu rahmat dari Allah, anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, khusus umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu nggak dapat seperti ini, hanya umat Nabi Muhammad SAW yang dapat rahmat apa, anugerah apa, Lailatul Qadar. Sehingga umat Nabi ini meskipun umurnya pendek, tapi bisa menyamai umat Nabi-Nabi terdahulu yang umurnya panjang, bisa menyamai dalam bekal atau menghimpun atau mengumpulkan pahala mengamalkan ibadah. Itulah perbedaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Demikian ini diskusi saya dengan salah satu siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Purworejo dalam judul terkait dengan Quran dan Lailatul Qadar. Sekali lagi kami tekankan bahwa Al-Quran dan Lailatul Qadar ini sesuatu yang istimewa. Kemudian itu keduanya itu turun di bulan yang istimewa. Masya Allah.
Oleh karena itu bahagialah kita, berbahagialah kita umat Nabi Muhammad SAW, diberi Allah bulan yang namanya bulan Ramadan, kita bisa beramal, berpuasa, meningkatkan amal, di situ diturunkan Al-Quran, di situ ada Lailatul Qadar. Maka marilah sahabat Ramadan penuh cinta, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan kita curahkan tenaga kita, pikiran kita, semangat kita untuk meningkatkan ibadah di bulan yang penuh barokah ini. Semoga semuanya mendapatkan fadilah, keutamaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Muhammad Haikal telah memberikan ilmunya kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, dan semoga ilmunya bermanfaat dan Pak Haikal juga sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih Pak Haikal, senang sekali bisa berdiskusi dengan kamu ya nak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Afzalus Sofi Maulana dari kelas 8 dari MTSN 1 Purworejo meminta maaf atas kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja oleh saya sendiri. Dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.